Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Saya akan menjelaskan dasar hukum pelaksanaan perlindungan hutan. Adapun dasar hukum pelaksanaan perlindungan hutan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78 ayat 1 sampai dengan ayat 11, Pasal 38 ayat 4 dan Pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat 4, Pasal 19 ayat 1, Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 3. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 55 dan Pasal 56. Yang kedua, menjelaskan kegiatan perlindungan kawasan hutan yang disebabkan oleh hama. Di hutan alam hidup berbagai jenis hewan dan serangga. Selama hewan dan serangga tidak menimbulkan kerusakan terhadap tanaman yang secara ekonomis berarti, maka serangga dan hewan tersebut belum disebut sebagai hama. Akan tetapi, jika serangga dan hewan tersebut sudah menimbulkan kerusakan terhadap jenis tanaman hutan yang secara ekonomis berarti, maka serangga atau hewan penyebab kerusakan terhadap jenis tanaman hutan dapat disebut sebagai hama. Yang ketiga, menjelaskan kegiatan perlindungan kawasan hutan yang disebabkan oleh penyakit. Hutan dikatakan sakit apabila pohon-pohon yang ada di dalamnya mengalami tekanan secara terus-menerus oleh faktor-faktor biotik atau oleh faktor-faktor abiotik lingkungannya yang sedemikian rupa, hingga menimbulkan kerugian. Kegiatan ini dapat berbentuk kualitas ataupun kuantitas tegakan pohon. Keempat, menjelaskan kegiatan perlindungan hutan yang disebabkan oleh manusia dan gangguan daya alam. Yang pertama, kegiatan perlindungan kawasan hutan yang disebabkan oleh manusia. Bentuk-bentuk kegiatan perlindungan kawasan hutan akibat gangguan manusia dapat dilihat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yaitu tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, setiap manusia dilarang. Yang pertama, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin atau bahkan tidak memiliki izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang. Kedua, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Yang ketiga, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah hasil hutan. Yang keempat, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Yang kelima, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar. Yang kedua, kegiatan perlindungan kawasan hutan yang disebabkan oleh daya-daya alam. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan hutan dari daya-daya alam terdiri dari: yang pertama, letusan gunung. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu pemantauan proses alam dan normalisasi saluran lahar. Yang kedua, tanah longsor. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu pembuatan terasering dan penanaman jenis tanaman berakar dalam. Yang ketiga, banjir. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu reboisasi dan penghijauan. Yang keempat, badai. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu menanam pohon pemecah angin. Yang kelima, kekeringan. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu melindungi sumber air. Yang keenam, gempa. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu membuat peta rawan gempa. Sekian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.